Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di TDF Programming. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar pemrogramannya. Sekarang kita akan membahas tentang hyperlink. Biasanya hyperlink ini kita sebut dengan link atau tautan ya. Jadi sedikit saya ringkas pengertiannya. Mungkin teman-teman bisa cek di internet atau di website-website lain pengertian dari hyperlink. Jadi di sini saya akan ringkas pengertian hyperlink. Hyperlink atau tautan yang biasa kita sebut dengan link, yaitu sebuah tag HTML yang dapat menghubungkan antara dokumen dengan dokumen yang lain. Jika teman-teman pernah browsing di internet menggunakan browser ya, ketika kita mengklik sebuah teks dan diarahkan ke sebuah halaman website yang lain atau berbeda dari website yang sebelumnya, itu biasanya disebut dengan hyperlink. Bagaimana caranya membuat hyperlink di HTML? Tag yang kita gunakan untuk membuat hyperlink di HTML itu adalah tag A atau anchor. Di dalam tag anchor itu kita buat sebuah teks, yaitu misalnya di sini saya buat dengan tautan. Biasanya tag anchor atau tag A ditampilkan di dalam browser itu berwarna biru dan digaris bawahi. Itu jika teman-teman belum pernah masuk ke dalam website tersebut. Jika teman-teman pernah mengklik atau masuk ke dalam website tersebut, biasanya itu akan berubah menjadi warna ungu. Oke, di dalam tag anchor ini kita membutuhkan yang namanya atribut. Atribut itu bernama href. Di dalam atribut href itu biasanya bernilai dengan URL yang akan kita masukkan atau file yang akan kita tautkan. Di dalam HTML ada dua jenis hyperlink yang digunakan, yaitu absolute URL dan relative URL. Nah, apa itu absolute URL? Absolute URL ini biasanya kita gunakan untuk external link. Jadi kita punya website satu, dan terus kita akan tautkan atau kita hubungkan dengan website lain. Misalkan di sini saya memasukkan atau menghubungkan google.co.id. Kalau menggunakan absolute URL, kita harus memasukkan protokol HTTP-nya atau HTTPS. Nah, di sini kita akan membuat sebuah link yang akan mengarahkan ke dalam google.co.id. Oke, yang pertama kita pindah ke text editor. Saya harap teman-teman sudah membuka text editornya dan membuat foldernya. Di sini kita akan membuat sebuah file yang namanya index.html seperti biasa. Nah, kita buat di sini HTML5. Di dalam title kita ganti dengan hyperlink. Oke. Nah, kita akan membuat heading 1 hyperlink untuk judul halaman website kita. Sekarang heading 2 kita buat di sini absolute URL. Sekarang kita akan membuat sebuah hyperlink yang akan mengarahkan ke Google. Teman-teman bisa pencet tag A dan pencet enter. Di dalam href kita akan isi URL yang mengarahkan tujuan tautan kita. Teman-teman boleh memasukkan URL website teman-teman, memasukkan YouTube-nya. Jadi di sini saya akan memasukkan URL google.co.id. Google. Setelah itu kita pastikan di dalam href. Sekarang kita sudah punya yang namanya hyperlink. Dan di dalam tag A atau tag anchor kita isi di sini biar kita bisa mengklik URL-nya. Di sini kita buat teksnya yang namanya Google. Oke. Sekarang teman-teman tampilkan ke dalam browser file yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita sudah memiliki teks yang namanya Google yang akan mengarahkan ke dalam sebuah website Google. Teman-teman arahkan ke dalam teks Google tersebut. Nah, di sebelah kiri bawah teman-teman bisa lihat tautan yang akan diarahkan. Nah, coba teman-teman klik. Maka di sini kita sudah berada di halaman Google. Oke, untuk absolute URL gitu aja. Dan sekarang kita masuk ke relative URL. Apa itu relative URL? Relative URL itu
kebalikan dari absolute URL. Relative URL ini memiliki nilai dokumen yang berada di website kita. Jadi file kita itu berada di dalam website kita sendiri, berarti internal ya. Misalkan teman-teman memiliki sebuah folder yang namanya admin. Di dalam admin tersebut ada yang namanya index.html. Tapi ini nanti kita bahas ya. Nanti kita akan cobakan. Misalkan di sini kita buat dulu di text editor. Kita pindah ke text editor. Biar jelasnya, kita buat di sini heading 2 relative URLs. Oke. Kita buat satu hyperlink di sini yang nilainya adalah, misalkan ya, kita akan mengarahkan ke halaman 2.html. Sini kita isi halaman 2. Sekarang kita kan belum punya halaman 2.html di dalam folder pertemuan 5 ya. Coba teman-teman tampilkan di dalam browser, kita refresh. Kita klik halaman 2.html. Nah, di sini akan terdapat file Anda tidak ditemukan atau file not found. Memang di dalam pertemuan 5 kita belum ada membuat halaman 2.html, tetapi coba kita akan buat di pertemuan 5 ini halaman 2.html, file HTML-nya. Jangan sampai salah penulisan nama filenya ya. Kalau tidak, dia akan menampilkan error yang sama. Sekarang kita buat struktur HTML-nya. Sini kita buat title halaman 2. Di dalam body kita buat heading 1 halaman 2. Biar sebagai penanda gitu ya. Oke, kita kembali ke browser. Coba teman-teman refresh. Nah, jadi tampil ya judul halaman kita halaman 2. Berarti kesimpulannya itu adalah ketika nama file yang akan kita arahkan tersebut tidak ada, maka browser akan menampilkan file not found atau file tidak ditemukan. Nah, bagaimana file kita itu berada di dalam sebuah folder yang berbeda penempatannya? Jadi gini, sebelum kita membahas hal tersebut, kita bahas dulu bagaimana pack folder yang akan kita gunakan. Oke, kita masuk ke sini. Sekarang kita buat folder di dalam pertemuan 5 itu adalah admin. Admin ya. Sekarang halaman 2-nya kita masukkan ke dalam admin. Sekarang di pertemuan 5 ada nggak yang namanya halaman 2.html? Nggak ada ya. Oke. Berarti di browser kita refresh lagi di sini akan ditampilkan file Anda tidak ditemukan atau file not found. Bagaimana solusinya? Yaitu kita harus mengarahkan file kita itu ke dalam folder admin. Sebelum kita membahas itu, kita akan membahas bagaimana kita melihat struktur folder kita. Teman-teman bisa buka yang namanya command prompt yang menggunakan Windows dan yang menggunakan Linux membuka terminal. Kalau yang menggunakan Linux itu mudah. Teman-teman bisa klik kanan, open terminal di dalam folder pertemuan 5. Oke ya, di dalam pertemuan 5 kita bisa melihat struktur folder kita. Caranya, teman-teman bisa mengetikkan tree dan pencet enter. Nah, jika teman-teman belum pernah menginstal tree di dalam Linux, bisa menginstalnya dengan apt install tree. Nah, nanti ada instruksinya jika teman-teman belum menginstal. Kita clear dulu. Sekarang kita akan ulang lagi untuk menampilkan struktur folder kita. Nah, kita ketik tree. Di sini terdapat folder admin di dalam folder pertemuan 5. Oke, di dalam folder pertemuan 5 terdapat folder admin yang setara dengan index.html. Jadi, untuk strukturnya itu kita harus masuk ke dalam folder admin dulu. Nah, kita masuk ke dalam folder admin. Caranya yaitu dengan cd admin. Nah, teman-teman harus memperhatikan yang ini. Admin yang ini. Kita masuk ke dalam folder admin. Teman-teman bisa
pencet enter. Sekarang kita sudah berada di dalam folder admin. Kita ketik di sini ls untuk menampilkan isi di dalam folder admin. Kalau teman-teman yang menggunakan Windows itu menggunakan dir ya. Oke, sekarang untuk kembali keluar di dalam folder admin, caranya adalah cd titik-titik. Oke, sekarang kita sudah keluar lagi ya. Bagaimana caranya untuk penerapannya di HTML? Oke, kita kembali ke text editor. Sekarang kita akan masuk ke dalam halaman 2.html yang berada di folder admin. Caranya adalah kita masuk dulu ke dalam folder admin slash gitu ya, tapi tanpa membuat cd tadi. Oke, coba kita refresh dulu. Coba teman-teman klik halaman 2 di sebelah kiri, apakah dia mengarahkan ke dalam folder admin? Jelas ya? Oke. Sekarang kita klik halaman 2. Kita sudah masuk ke dalam halaman 2.html. Bagaimana caranya halaman 2.html ini menghubungkan dengan index.html? Caranya yaitu kita masuk ke dalam halaman 2.html. Kita buat di sini heading 2 menuju index. Itu ya. Kita buat hyperlinknya. Di dalam hyperlink kita harus keluar dulu dari folder admin. Caranya dengan mengetikkan titik 2 kali. Dan setelah itu baru kita masuk ke dalam index.html. Nah, itu ya. Di dalam tag anchor kita isi dengan index. Kita save dan kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini ada yang namanya hyperlink yang mengarahkan kita ke index.html. Teman-teman bisa lihat ke kiri bawah tadi. Nanti saya zoom juga. Dan di sini kita akan diarahkan ke index.html. Kita klik. Jadi kita sudah punya hyperlink yang menuju admin satu di dalam folder admin dan di luar folder admin. Bagaimana caranya di dalam folder ada folder dan bagaimana caranya kita keluar? Teorinya hampir sama, kita cuma hanya menambahkan nama foldernya apa dan tujuan foldernya kemana, dan mau kembali lagi kita harus keluar dari folder tersebut dengan titik 2 kali. Oke, untuk relatif URL teman-teman paham ya? Sekarang kita akan masuk ke link bookmark. Nah, misalkan ketika kita memiliki sebuah halaman berita ya, atau artikel yang sangat panjang di halaman kita. Contoh ya, di sini kita membuat sebuah heading dan akan ditandai dengan ID. Kita langsung saja buka text editornya. Kita buat lagi heading 2 di sini. Di heading 2 kita buat dengan daftar isi. Misalkan ya, daftar isi. Daftar isi. Oke. Di dalam daftar isi ini kita buat sebuah hyperlink. Ahref. Kita buat ahref dulu, yang kosong aja dulu ya. Misalkan di sini home. Oke. Sekarang kita akan buat heading 3. Yang di dalam heading 3 kita isi dengan home. Kita belum tandai dulu ya. Di dalam heading 3 kita buat paragraf. Paragraf yang isinya terserah. Lorem biar banyak. Udah segitu aja. Bagaimana caranya kita pindah ke dalam heading 3 tanpa scroll? Yaitu kita harus menandai heading 3 ini dengan ID. Atribut yang namanya ID. Di dalam ID kita isi dengan home. Setelah itu, di dalam anchor yang daftar isi heading 2, kita isi dengan pagar atau crash. Isi dengan nama ID yang akan kita tuju. Itu home ya. Kita save. Kita membuatnya di halaman 2 ya, bukan di index.html. Kita klik halaman 2. Coba teman-teman klik home. Kenapa kita tidak dipindahkan ke dalam home? Karena ID home atau heading 3 tersebut masih berada di layar yang sama gitu. Coba teman-teman zoom.
zoom sampai tag home-nya ini hilang. Oke, kita zoom, dan setelah itu kita klik home-nya, dia akan pindah tanpa kita men-scroll. Oke, coba kita buat lebih banyak lagi. Sini kita copy aja. Kita copy, ini kita ganti dengan about misalkan. Sini about juga. Kita buat satu lagi. Di sini kita ganti dengan kontak. Sini kita ganti dengan ID-nya kontak juga. Oke, sekarang kita sudah punya 3 heading ya. Sekarang kita sudah punya 3 link bookmark. Sekarang kita tambahkan di daftar isi hyperlinknya. Kita kasih baris. Kita kasih baris lagi. Oke, dia 3 ya. Oke, udah. Dan di sini kita kasih penanda juga about. Sini about juga. Sini adalah kontak. Kontak. Sekarang kita save dan kita refresh di browser. Sekarang kita sudah punya 3. Teman-teman bisa klik, dia pindah ke about, dan kita klik kontak, dia pindah ke kontak. Di sini ya, karena scrollnya udah habis, oke, kita buat lebih besar. Coba kita masuk ke kontak, dia pindah ke kontak. Kita klik about, dia pindah ke about. Kita masuk ke home, dia pindah ke home. Oke, jadi untuk link bookmark itu ya. Sekarang kita masuk ke dalam atribut target. Dengan menggunakan atribut target ini, kita juga bisa tanpa mengklik kanan open new tab, cuma hanya mengklik saja, dia membuka tab baru. Caranya yaitu kita harus menambahkan atribut yang namanya target. Dan nilainya itu ada 4, tapi di sini saya menggunakan hanya satu saja, yaitu blank, yang akan membuka tab baru atau jendela baru ketika kita mengklik sebuah hyperlink. Sekarang kita masuk ke dalam text editor. Kita masuk ke index. Dan di dalam index menuju halaman 2, kita tambahkan sebuah atribut yang namanya target. Dan di dalam target kita buat underscore blank. Kita refresh dan kita menuju index. Coba teman-teman klik halaman 2, maka dia akan pindah ke halaman 2 membuka jendela baru atau tab baru. Bagaimana di halaman indeks kita langsung menuju ke kontak? Caranya yaitu menambahkan halaman 2.html, kita menambahkan yang namanya pagar, yaitu kontak. Itu ya, cuma hanya menambahkan itu saja. Penanda dari halaman 2. Daftar isi. Oke, sekarang kita save dan kita refresh. Sekarang kita klik halaman 2. Nah, sekarang dia sudah langsung berada di halaman 2 di ID kontak. Jadi gitu ya untuk atribut target dan link bookmark. Sekarang ada yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana caranya kita membuat sebuah hyperlink yang akan mengarahkan kita ke dalam sebuah email. Ada yang namanya atribut ref yang berisi dengan mail to. Jadi atribut ini memiliki nilai mail to dan titik 2, nama email yang akan kita tuju. Sekarang di halaman 2 kita buat sebuah email mail to titik 2, misalkan ya, email@email.com. Oke, sini kita masukkan email saya. Oke, sekarang kita save dan kita refresh. Sini ada email saya. Coba teman-teman klik. Sekarang dia akan membuka aplikasi email yang ada di laptop kita atau di sistem operasi kita. Yang menggunakan Android pasti juga terbuka.
Oke, kita cancel. Sekarang ada yang lebih menarik lagi, yaitu kita menambahkan nomor telepon. Gimana caranya? Kita hanya menambahkan di bagian href dengan nilai tel. Kita coba ya. Di sini kita akan buat satu lagi kontak. Kita batasi ke href dengan nilainya tel. Kita masukkan nomornya 082321 1234 1234. Oke, kita save dan kita refresh. Sorry ya, teksnya belum kita isi. Di sini kita masukkan nomor HP. Gitu ya. Kita refresh. Sekarang kita klik nomor HP, dia akan menghubungkan. Jika browser teman-teman terhubung dengan handphone, dia akan langsung pindah ke dalam handphone teman-teman. Sekarang saya akan mengirimkan ke dalam handphone saya. Dan teman-teman bisa cek di sini. Dia akan langsung menambahkan nomor teleponnya di dalam kontak. Jadi itulah pembahasan kita tentang hyperlink. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di-share kepada teman-temannya agar video ini juga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.